Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konflik dan integrasi. Mungkin kalian sudah mengetahui kata-kata ini ya. Oke. Masih bersama saya Muhammad Rais. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi tentang apa itu konflik dan integrasi sosial. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis. Konflik sering muncul dalam kehidupan di sekeliling lingkungan kita. Seringkali konflik tersebut mengakibatkan beberapa kerusakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan konflik itu? Maka dari itu, berikut ini kalian akan belajar untuk memahaminya. Keberadaan konflik di masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Artinya apa? Konflik akan selalu ada dan pasti terjadi di dalam masyarakat. Konflik adalah bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Artinya apa? Konflik atau pertentangan ini sebagai suatu bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Munculnya konflik tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat yang ada di sekeliling kita. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa para ahli. Yang pertama, dari Robert M.Z. Lawang, berpendapat bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan. Tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, berpendapat bahwa konflik adalah suatu proses sosial di mana seorang atau perorangan kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawannya, disertai dengan ancaman dan kekerasan. Menurut Gilin and Gilin, berpendapat bahwa konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Yang terakhir, menurut Aryono Suyono, berpendapat bahwa konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing, disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai, ataupun tuntunan dari masing-masing pihak. Secara garis besar, berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik. Yang pertama, konflik berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, konflik destruktif. Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dendam dari seseorang maupun kelompok terhadap pihak lainnya. Konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya beberapa kelompok dalam menghadapi satu masalah. Konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, ada konflik vertikal. Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu ataupun antar kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan lokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. 3. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Ada konflik terbuka, merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak. Konflik tertutup merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia merupakan konsentrasi aktivitas manusia. Konflik ini dibedakan menjadi konflik sosial. Konflik sosial ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial tentunya.
Selanjutnya, konflik politik merupakan konflik yang terjadi karena ada perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan biasanya. Konflik ekonomi merupakan konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Selanjutnya, konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya. Konflik ideologi, konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau kelompok orang. Konflik berdasarkan cara pengelolaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, konflik interindividu merupakan tipe yang paling erat kaitannya dengan emosi individu hingga terlibat suatu pertikaian. Konflik antar individu, konflik yang terjadi antara seseorang dengan satu kelompok bahkan lebih dan sifatnya kadang-kadang substantif. Selanjutnya, konflik antar kelompok merupakan konflik yang banyak dijumpai dalam kenyataan hidup manusia sebagai makhluk sosial karena mereka hidup berkelompok. Ada beberapa penyebab munculnya konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, perbedaan antar perseorangan. Perbedaan antar perseorangan ini dapat berupa perbedaan pendirian, pendapat, serta keyakinan. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik dan istimewa karena tidak pernah ada kesamaan yang baku antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain itu, perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial dalam sebuah masyarakat yang terjadi terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma. Dalam masyarakat tersebut, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan itu. Misalnya pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi. Integrasi bangsa sangat penting untuk terus dijaga, bahkan di tengah-tengah pluralitas masyarakat Indonesia pada saat ini. Kelangsungan hidup NKRI bergantung pada kesediaan para warganya, khususnya warga Indonesia, untuk berintegrasi dan bersatu sebagai satu kesatuan. Lalu, apa yang dimaksud dengan integrasi itu? Marilah kita membahas pengertian integrasi. Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration. Kata tersebut berarti pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi juga berarti proses pengorganisasikan berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian yang sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat terjadinya integrasi nasional. Marilah kita bahas. Yang pertama, faktor pendorong. Yang menjadi faktor pendorong terjadinya integrasi nasional adalah yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang sesuai dengan pernyataan dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia. Itulah merupakan 7 daripada faktor pendorong terjadinya integrasi nasional. Adapun yang menjadi faktor penghambat integrasi nasional
Yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen, plural atau beraneka ragam dalam bentuk faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan kedaerahannya, bahasa daerahnya, agama yang dianut, dan ras yang berbagai macam. Yang kedua, wilayah negara Indonesia yang begitu luas, terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan sehingga menimbulkan perasaan tidak puas di dalam masyarakat. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan dari budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Lemahnya nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tentunya. Oke, itulah materi yang telah kita bahas tentang konflik dan integrasi sosial. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terus semangat belajar dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang. Jaga terus kesehatan dan jangan lupa terus berdoa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.